Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Semoga kalian semuanya selalu dalam keadaan yang sehat. Video kali ini kita akan segera membahas video-video yang benar-benar menjadi perbincangan hangat di tengah-tengah bangsa ini. Apalagi soal hukum yang ada di negara kita ini. Yang dimana ini beredar video yang viral di mana korupsi 300 triliun itu hanya mendapatkan hukuman 3 tahun penjara, denda Rp5.000. Lucu teman-teman kan? Sedangkan ini orang yang memelihara landak katanya dituntut 5 tahun penjara. Oke, kita bahas dulu videonya teman-teman. Let's go ya. Kenapa sih sampai memelihara landak sampai dituntut seperti itu? Korupsi 300 T. Buset, 300 T. Terus cuman kena berapa? 3 tahun. Sama denda 5.000. Jangan sombong dulu Mbak ya. Jangan sombong dulu kalau belum seberapa. Mbak punya yang korupsi 300 T tapi cuma dihukum 3 tahun dan denda 5K, Rp5.000. Jangan sombong dulu. Saya punya yang lebih hebat. Pelihara landak diponis 5 tahun penjara, denda 100 juta. Itu pelihara loh, merawat, tidak membunuh atau ngadep alkohol tanpa kerenan yang mana? Korupsi 300 juta atau ngubur landak? Indonesia nih bos. Mau apa? Mungkin dengan alasan hewan dilindungi. Pertanyaannya, buat bapak-bapak yang punya pabrik undang-undang, lebih penting mana? Melindungi hewan satwa-satwa liar atau melindungi rakyat miskin yang terlantar? Lebih penting mana? Tepuk tangan loh, Bede. Tapi tolong, motor saya hilang. Ya, kemalingan, diambil penjahat. Saya sudah lapor, tapi sampai sekarang belum ada kabar. Nah, sekarang mau tahu alasannya kenapa saya tidak mau jadi pejabat atau kerja pada negara? Hah? Sabar, Bung. Karena SMP saya sing tamat. Dong, maling-maling kecil dihakimi maling besar. Ternyata kenapa? Karena itu SMP nggak tamat ya, nggak bisa lah kerja sama negara, Pak. Tapi ini harus benar-benar direvisi ya. Undang-undang perampasan aset kok nggak bisa disahkan? Gimana? Ya kan, sudahlah, teman-teman ya, sudahlah. Pelihara landak ancaman pidananya 5 tahun. Sementara yang korupsi timah 300 triliun cuma didenda 5.000. Dendanya seharga sempol ayam. Padahal korupsinya seharga hotel bintang 5. Nggak sekali 2 kali hukum Konoha ini konslet begini. Kalau terdakwanya rakyat kecil kayak gas mobil terus diinjak. Tapi kalau terdakwanya pejabat atau konglomerat, hukum Konoha ini kayak tai sapi. Nggak ada yang berani nginjak. Jadi ceritanya begini, ada seorang warga di Bali memelihara 2 ekor landak karena tidak tahu kalau landak itu dilindungi. Kak sepakat bahwa kita harus menjaga hewan langka. Makanya untuk kasus ini Kak langsung menggali informasi dari landaknya. Landaknya langsung Kak interogasi. Kak tanya begini ke si landak. Landak, oh landak, kenapa engkau langka? Landaknya jawab, macam mana aku tak langka? Aturan tak disebar. Aturan tak disebar. Berarti itu sumber konfliknya. Masyarakat nggak tahu kalau landak itu hewan langka. Kak udah nanya langsung sama landaknya. Menurut si landak, dia sudah dipelihara dengan baik. Pagi dikasih breakfast, siang lunch, malam udah pasti dinner. Tolong bantu komen kalau kalian sependapat sama Kak. Menurut Kak, sebaiknya... Ada yang memberikan komentar, landak semakin punah, tapi tikus kantor berkembang biak. Netizen punya tugas lagi memperjuangkan keadilan untuk Bapak Nyoman ya. Ayo, suarakan ini. Kok dituntut 5 tahun ya? Aneh ya teman-teman ya. Aneh sekali. Bang Habib kasih paham si paling waras. Presiden ini bermasalah. Oke, sudah kami tangkap. Silakan Bang Habib. Ya, inilah demokrasi ya yang ada di masa kepemimpinannya Pak Jokowi. Seorang aktivis, Pak Faisal Assegaf, bebas menyampaikan pendapatnya sekeras apapun ya, dan tidak mendapatkan masalah. Ini salah satu yang kita nikmati saat ini.
Gitu. Kalau saya diminta membantah pernyataannya Pak Faisal, saya punya sejuta bantahan. Ya. Soal ini kan bukan persoalan kesehatan Pak Jokowi yang disampaikan Pak Faisal. Kritikan beliau terhadap sikap politik Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Iya makanya. Kesehatan intinya kan bukan itu Pak Jokowi yang saya tangkap. Karena itu publik harus tahu. Jadi masyarakat. Jadi gini Bang Habibur Rahman, ketiga setiap ucapan presiden itu, Bang Habibur Rahman izinkan saya luruskan supaya jangan terlalu bias. Ketika presiden menyampaikan satu kata, satu kalimat berperilaku, publik wajar dong. Iya. Dalam debat saja kita bisa lihat di orangnya nggak mau demokrasi ya. Di saat dia ngomong, dia bicara, Pak Habib diam aja. Giliran Pak Habib mau bicara, jelaskan, dipotong. Itu kan contoh kecil orang yang nggak menghargai pendapat orang lain. Orang yang tidak menghargai demokrasi dan walaupun hal yang kecil. Sikap dia seperti apa ya teman-teman ya, mulutnya itu berbisa sekali. Apakah presiden dalam posisi depresi, stres berat? Oke, Bang Habib. Sudah belum? Apakah Sudah belum? merekomendasi posisi Jokowi itu Giliran Bang Habib, silakan ditanggapi. Saya boleh bicara Pak Faisal? Silakan. Oke. Jadi gini. Ini konfirmasi ya, jangan Ya, terlalu bias ya. Saya bicara sesuai dengan hak saya Pak Faisal ya. Saya menghormati hak Pak Faisal. Jadi itulah yang saya bilang, demokrasi. Silakan bicara keras. Saya ingin berbicara mendeliver apa yang ingin saya sampaikan. Bahwa publik kalau menurut saya justru kebalikannya. 180 derajat daripada yang disampaikan oleh Pak Faisal. Publik menghargai, mengapresiasi capaian-capaian Pak Jokowi di bidang ekonomi, di bidang konektivitas ya, di bidang penegakan hukum dan HAM, semua gitu. Sehingga kepuasan publik terhadap Pak Jokowi itu nggak pernah turun dari 75. Ya. Dan saya ini orang yang ketemu rakyat juga Pak Faisal. Tiap hari saya ketemu nggak kurang dari 2.000 orang, ya beneran. Saya ketemu orang nggak kurang dari 2.000 orang per hari. Saya jalan kaki kemana, saya mendapatkan apresiasi yang tinggi sekali dari rakyat tersebut terhadap Pak Jokowi. Yang artinya tidak perlu cek kejiwaan ya? Wah, itu bukan pertanyaan yang harus dijawab kok. Gitu kan, tidak perlu dijawab ya pertanyaan Bang Faisal dan saya nggak akan jawab. Saya hanya katakan bahwa publik menurut saya berpendapat sebaliknya daripada yang disampaikan Bung Faisal. Bang Habib kasih paham si paling waras. PDIP klaim nggak pernah minta jatah menteri Jokowi. PDIP mengklaim bahwa pihaknya tidak pernah meminta jatah kementerian kepada Presiden Jokowi selama 2 periode menjabat. Nyatanya? Apa? PDIP nggak pernah minta jatah menteri ke Pak Jokowi selama 2 periode. Siapa yang bilang? Pak Hasto. Pak Hasto dipercaya. Mungkin Pak Hasto lagi bercanda, nggak serius. Serius Pak Hasto ngomong gitu? Nah terus ini apa? Kalau nanti Pak Jokowi mesti ada menterinya, mesti banyak. Orang kita pemenang 2 kali, betul apa tidak? Saksikan ya. Nah, iyalah. Iya dong, jangan nanti Ibu Mega. Saya kira karena PDI sudah banyak kemenangan, sudah ada di DPR, sudah begini. Nanti saya kasih cuman 4 ya, mau? Tidak mau, tidak. Sudah jelaskan, bahkan Pak Hasto tepuk tangannya sekarang. Ayo, moh. Jadi cara melawan Rocky itu saya bilang gampang aja. Hadapkan aja dia dengan fakta-fakta. Maka dia akan berhenti ngomong. Kayak dia misalnya ngomong, ini Pak Jokowi. Setelah saya bantah begitu kan dia bilang, ini Pak Jokowi merusak PDI Perjuangan. Saya bilang merusak di mana? PDI bisa ikut pemilu. PDI bisa ngajuin caleg. Sekarang masih menang. Ibu Mega masih ketua umum. Soal suara partainya jadi turun, ya biasa dalam pemilu naik turun. Salah pilih calon presiden. Ya tapi yang namanya pertandingan kan pasti ya itu tadi. Segala cara ya. Makanya kalau Anda kalah dalam pertandingan sepak bola 3-0, jangan dibilang bahwa ini curang gitu. Wasitnya juga curang. Wong wasitnya dipilih sama-sama kok. Ya teori, teknik, taktik itu kan terserah ya. Iya. Jadi bebas-bebas aja. Iya, ya kalau kalah lari, kalah akurat, ya sudah diterima saja lah. Kalah passing, ya terima aja. Tapi Pak Kodari ini Mr. Q ini memang. Loh, kenapa luar biasa?
Omongan-omongan dia dari awal tuh ya, waktu Pak Jokowi 3 periode lah apalah tuh, wah semangatnya luar biasa. Prabowo dia dukung, wah semangat ngomongnya tuh gila-gilaan. Untung Prabowo menang, kalau nggak jadi bubuk loh. Oh itu pasti di podcastnya. Salah tangkap tukang servis, dikira tukang parkir. Oke teman-teman semua ya, jadi ya luar biasa, semakin hari semakin seru kita melihat berita-berita yang lagi hangat hari ini. Semoga ini dengan channel ini bisa memberikan informasi seperti itu kepada teman-teman semua, agar supaya kita juga masyarakat Indonesia harus turut serta dalam menegakkan keadilan atas setiap rakyat kecil yang terinjak-injak dan setiap orang-orang yang melakukan kejahatan besar 300 triliun teman-teman ya. Itu benar-benar dihukum dengan hukuman yang setimpal. Kalau boleh rakyat Indonesia harus sama-sama sepakat bersuara agar supaya undang-undang perampasan aset itu disahkan. Ya kita masih undang-undang perampasan aset itu masih manusiawi dan tidak melanggar hak asasi manusia, sedangkan di negara lain misalnya di Cina itu atau di Korea dihukum mati loh teman-teman. Yang melakukan korupsi dihukum mati, disiarkan, disaksikan. Itu kita masih bersyukur hanya perampasan aset teman-teman. Hanya kita mengambil hak yang sebenarnya bukan milik mereka, hak rakyat Indonesia. Oke teman-teman, tulis di kolom komentar pendapat tentang kabar kalian semua. Saya pamit dulu, see you on the next video and God bless.